Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karunina Indah, NIM F1C4190006 dari Program Studi Biologi kelas R002. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem terestrial yang saya amati yang ada di Citra Raya City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Yunita, NIM F1C4190034 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di video ini saya akan menjelaskan terkait ekosistem perairan yang saya amati pada daerah Citra Raya City. Citra Raya City ialah suatu kawasan perumahan di mana di dalamnya masih banyak terdapat hutan-hutan dan juga perairan, yaitu dijadikan kami alasan di mana kami memilih lokasi tersebut untuk kami teliti dan kami amati interaksi yang kami pilih pada lokasi yang ada di sekitar Citra Raya City. Lokasi yang kami amati yaitu pada ekosistem terestrial yang ada di Citra Raya City, di mana terdapat beberapa faktor, yaitu ada faktor biotik dan juga faktor abiotik. Di antaranya ialah sebagai berikut. Untuk faktor abiotiknya ada sinar matahari yang terik, lalu suhu udara sekitar 30 derajat Celcius, kemudian ada tanah dan juga pasir dan udara serta angin. Untuk faktor biotiknya ada berbagai macam jenis tumbuhan dan juga hewan-hewan yang ada di sekitar lokasi terestrialnya. Selanjutnya yaitu faktor biotiknya terdapat beberapa macam jenis tumbuhan. Di antaranya ada Melastoma malatribricum atau dikenal dengan seduduk. Ialah tumbuhan semak dari kelas Dicotyledone yang dikenal sebagai memiliki banyak manfaat dan juga sebagai tumbuhan liar yang hidup di hutan-hutan. Lalu yang kedua ada Passiflora foetida, di mana yang dikenal dengan rembusa atau ceplukan, ialah jenis buah kecil dari famili Passifloraceae yang hidup liar dan juga sama dikenal dengan banyak manfaatnya. Lalu ada yang ketiga Glycenia linearis, yaitu resam, di mana tumbuhan yang mirip dengan tumbuhan paku. Tumbuhan ini juga tergabung ke dalam kelas Polypodiae. Dan kemudian yang keempat ada Lycopodia semua atau paku kawat yang ada pada lokasi dari kelas Lycopodiopsida, di mana juga ditemukan banyak pada hutan-hutan dan pada tebing-tebing yang juga agak lembab. Lalu ada Imperata Cindriae atau alang-alang, dikenal dengan rumput ilalang dari famili Poaceae yang juga banyak dianggap sebagai gulma oleh masyarakat. Lalu ada Plueria pusoides, yaitu spesies tumbuhan dari famili polong atau Fabaceae. Lalu yang terakhir ada Cyperus rotundus, yaitu jenis gulma yang sering dikenal dengan teki yang banyak dijumpai dan juga termasuk sebagai tumbuhan liar. Kemudian ada faktor dari faktor biotik, yaitu terdapat beberapa jenis hewan. Di antaranya ada semut dari famili Formicidae dengan ukuran semut besar yang berwarna hitam. Lalu ada kupu-kupu dalam ordo Lepidoptera yang dimana hingga pada bunga dan daun-daun di sekitar ekosistem. Lalu ada nyamuk yang termasuk serangga, di mana termasuk ordo Diptera yang banyak terbang-terbang di sekitar lokasi. Interaksi yang terjadi selama waktu pengamatan. Pengamatan dilakukan dalam waktu sekitar 10 menit dan pengamatan terhadap ekosistem bersifat secara menyeluruh, di mana secara utuh makhluk hidup dari komponen biotik dan juga komponen abiotik yang berhubungan saling timbal balik. Di mana pada interaksi yang diamati yaitu ada sinar matahari yang bersinar terik, kemudian terdapat kupu-kupu dan nyamuk yang hinggap pada satu bunga seperti ada pada bunga seduduk dan juga pada bunga resam. Lalu angin berembus sehingga tumbuhannya bergerak-gerak mengikuti arah embusan angin, serta ada semut yang berkumpul dan membentuk sarang ke dalam tanah. Mungkin itu saja dari penjelasan interaksi ekosistem terestrial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada ekosistem yang diamati, terdapat beberapa faktor, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Di antaranya yaitu faktor abiotik ada air, suhu yang mencapai 30 derajat, sinar matahari, bebatuan yang berada di perairan, tanah dan pasir, udara dan angin. Kemudian untuk faktor biotiknya yaitu terdapat berbagai macam jenis tumbuhan dan beberapa hewan. Faktor biotik yang ditemukan yaitu ada beberapa jenis tumbuhan. Yang pertama ada Nymphaea alba atau teratai putih yang merupakan tanaman berbunga yang berhabitat di air yang berada di aliran tenang. Kemudian yang kedua ada Cyperus rotundus yang merupakan rumput teki
algi yang merupakan gulma pertanian yang biasanya dijumpai di lahan terbuka. Kemudian yang ketiga ada Hydrilla verticillata atau ganggang rantai yang merupakan protista mirip tumbuhan yang berhabitat di perairan. Kemudian yang keempat ada Sphagnum moss atau lumut gambut yang merupakan lumut bertekstur kasar yang membentuk koloni datar di rawa atau di air tawar. Kemudian yang kelima ada lumut daun atau Brevita yang ditemukan pada perairan yang saya amati, yaitu lumut yang halus yang berada di perairan dangkal. Kemudian yang keenam ada Imperata cylindrica atau alang-alang yang merupakan gulma yang tumbuh liar di perkarangan, sawah, lapangan ataupun halaman kosong. Yang saya temukan pada pengamatan saya yaitu gulma alang-alang yang sudah kering atau hanya tinggal bangkainya saja. Kemudian ada beberapa rumput liar yang sulit untuk diidentifikasi secara langsung. Yang ditemukan selanjutnya yaitu ada beberapa jenis hewan yang ditemukan pada daerah Citra Raya City. Yang pertama yaitu ada Gambusia afinis atau ikan sere yang merupakan ikan yang sering ditemui di selokan yang biasanya disebut dengan ikan gapi. Kemudian yang kedua ada Ortetrum sabina atau capung yang berwarna merah yang merupakan salah satu serangga yang sering dijumpai di tempat-tempat tertentu seperti taman dan sekitar rumah. Kemudian yang ketiga ada Hulidae atau sejenis nyamuk-nyamuk yang merupakan serangga yang banyak tersebar di lokasi tersebut. Saat melakukan pengamatan pada perairan yang berada di Citra Raya City, pengamatan dilakukan dalam waktu sekitar lebih kurang 10 menit. Dari pengamatan tersebut terdapat beberapa interaksi yang terjadi pada daerah perairan, yaitu matahari yang bersinar agar tumbuhan dapat berfotosintesis, kemudian terdapat capung yang hinggap dari bunga satu ke bunga yang lainnya, kemudian juga ada ikan yang berlindung di balik akar-akar ganggang. Itulah penjelasan dari kami terkait dengan ekosistem terestrial dan ekosistem perairan yang kami temui di daerah Citra Raya City. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.